Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suherman, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SD Negeri Gambar Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Untuk mengawali koneksi antar materi modul 2.3 ini diawali dengan pemikiran reflektif materi pembelajaran. Yang pertama, materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Materi pembelajaran yang baru saja diperoleh adalah coaching. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach menurut Grant 1999. Coaching dalam konteks pendidikan. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Paradigma berpikir coaching. Fokus pada coach yang sedang dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. Beberapa prinsip coaching adalah yang pertama, kemitraan, yang kedua, proses kreatif, dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh, kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coach sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. 2. Mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Kompetensi yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Dalam melakukan coaching menggunakan model Tirta atau disebut juga alur percakapan Tirta. Tirta itu sendiri merupakan akronim dari T, tujuan. Dalam tujuan disepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. I atau identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan fakta-fakta yang ada. R atau rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Dan T merupakan tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Ada dua paradigma utama yang menjadi landasan kita menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, termotivasi lebih giat belajar untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Yang kedua, saya merasa tertantang untuk terus berlatih coaching agar mendapatkan keterampilan coaching untuk supervisi akademik yang sudah baik terkait dengan keterlibatan dalam proses belajar, mempraktikkan pembelajaran yang sudah didapat dengan kolaborasi antar CGP dalam mempraktikkan coaching sebagai pengamat, coach, dan coachee. Di situ kami bersama beberapa CGP yang lain melakukan kegiatan coaching
kami berganti peran di antara kami. Ada yang berperan sebagai pengamat, coach, dan coachee. Begitu seterusnya bergantian. Yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dalam proses belajar. Yang perlu diperbaiki yaitu terkait dengan kompetensi coaching dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, kemampuan berbicara menggunakan kalimat yang efektif, serta meningkatkan fokus pada saat melakukan coaching. Keterkaitan kompetensi dan kematangan diri, mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang guru yang mampu menjadi coach dan melakukan coaching bagi lingkungan sekolah. Analisis terkait materi modul 2.2. Untuk menganalisis terkait materi modul 2.2, saya di sini menjawab beberapa pertanyaan kritis. Yang pertama, seberapa penting penerapan coaching dalam supervisi akademik? Dengan penerapan paradigma berpikir coaching dalam supervisi akademik, maka akan terwujud proses pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi sehingga supervisi akademik menjadi sebuah proses yang memberdayakan. Pertanyaan kritis yang kedua yaitu wawasan atau insight baru. Coaching sebagai proses membangun kemitraan dan menghilangkan kesenjangan. Dalam proses coaching untuk supervisi akademik tidak memandang kesenjangan jabatan, tetapi sebuah kolaborasi antar supervisor dan guru sehingga dapat menggali potensi dan bukan menilai sehingga terwujud supervisi akademik yang memberdayakan. Yang ketiga, tantangan. Tantangannya adalah mengubah pola pikir bahwa supervisi akademik pada dasarnya adalah proses kolaborasi yang memberdayakan. Supervisi akademik selama ini dipandang sebuah penilaian satu arah oleh atasan terhadap bawahan. 4. Alternatif solusi terhadap tantangan. Alternatifnya dengan menerapkan proses coaching yang baik dalam supervisi akademik. Seorang coach berperan menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang dapat menggali potensi seorang coachee yang pada akhirnya didapat komitmen atau kesepakatan atau tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahannya. Koneksi antar materi. Modul 2.1, 2.2, dan 2.3 memiliki koneksi. Pada modul 2.1 kita mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dilakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa, minat siswa, kebutuhan belajar siswa, profil belajar siswa. Hasil pemetaan ini digunakan coachee dalam proses coaching. Seorang coach mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada murid untuk menemukan solusi terbaik dalam proses pembelajarannya. Pada modul 2.2 kita mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional. Dalam melakukan proses supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, seorang pendidik atau guru atau coach perlu memiliki 5 keterampilan sosial emosional agar mampu mengendalikan diri dan menuntun coachee menemukan potensi dalam dirinya dan dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi, jika dilihat dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, modul 2.1, 2.2, dan 2.3 mempunyai koneksi antar materi yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dalam memberikan coaching pada seorang murid, guru membutuhkan keterampilan sosial emosional seperti kesadaran diri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan berempati pada orang lain, dan kemampuan mempertanggungjawabkan hasil coaching yang dilakukan pada muridnya. Karena potensi coachee beragam, maka dalam proses coaching memerlukan keterampilan sosial emosional untuk memenuhi kebutuhan pengembangannya dan memaksimalkan potensi coachee. Di dalam kompetensi coaching dan alur percakapan Tirta mengharuskan kita sebagai coach
untuk dapat melakukan kehadiran penuh, salah satunya dengan melakukan teknik stop dan mindful listening. Kemudian, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Melalui praktik baik coaching terhadap murid dan rekan sejawat dengan menerapkan paradigma prinsip dan kompetensi inti coaching, saya dapat memaksimalkan peran sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Coaching menjadi salah satu proses untuk memastikan bahwa supervisi akademik yang diupayakan benar-benar fokus pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid, dan sebagai bentuk pengembangan diri dalam menguatkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Rangkaian supervisi akademik merupakan suatu usaha yang mendorong perbaikan dan pengembangan yang memberdayakan sehingga menjadi pembuka pengembangan potensi diri dalam memaksimalkan kinerja, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan segala kekurangan. Jumpa kembali di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.